Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Pak Sugi di pembelajaran matematika. Oke, di saat ini ya, di pembelajaran saat ini Bapak akan membahas lanjutan dari bab 2 tentang koordinat kartesius ya. Ini bab kedua di kelas 8. Adapun tujuan pembelajaran yang yang diharapkan bisa dipahami dan dikuasai oleh kalian ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menentukan jarak titik ke garis. Yang kedua, siswa dapat menentukan jarak titik ke titik. Yang ketiga, siswa dapat menentukan jarak atau posisi relatif suatu titik terhadap titik acuan. Yang keempat, siswa dapat menentukan koordinat titik potong dua buah garis. Nah, jadi di video kita kali ini ya, ini ada 4 materi atau ada 4 pembahasan yang nanti akan Bapak jelaskan. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ini gambaran dari sistem koordinat kartesius ya, diingat kembali. Nah, ini garis vertikal. Nah, ini garis vertikal atau garis yang tegak ya. Garis vertikal itu berarti garis yang tegak berdiri, ini namanya sumbu Y ya. Ini sumbu Y positif. Nah, kalau yang ke bawahnya ini di bawah 0, ini sumbu Y negatif. Kemudian garis yang mendatar yang horizontal ya, ini sumbu X positif. Sementara yang ini yang ke sampingnya, ke kirinya, ini sumbu Y negatif ya. Nah, itu mengingat kembali tentang unsur-unsur yang ada di koordinat kartesius. Nah, ini pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama, ini menentukan jarak titik ke garis ya. Nah, contoh soalnya, jadi ini langsung ke contoh soal ya, menentukan jarak titik ke garis. Tentukan jarak titik A 3,5 ya, kalau kurang jelas. Nah, ini tentukan jarak titik A 3,5 terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis X sama dengan min 2, dan terhadap garis Y sama dengan 3. Jadi kita akan menentukan jarak titik ini terhadap keempat garis ini ya. Nah, ini pembahasannya ya, atau akan Bapak jelaskan. Nah, ini harus kita gambarkan dulu ya. Jadi nanti ada 2 cara, dengan cara menggambarkan atau nanti dengan cara langsung ya. Akan Bapak jelaskan dengan cara menggambar dulu ya, supaya kalian lebih paham maksud dari soal ini ya. Nah, ini jarak titik A 3,5. Kita gambarkan dulu. Nah, ini titik A 3,5. Nah, ini 3,5. Oke, kita posisikan dulu ya titiknya. Nah, ini 3,5. Nah, ini berarti 3. Nah, ini pakai garis putus-putus dulu. Ini min 5. Oke. Jadi nah, ini titiknya. Oke, itu titik A 3,5 ya. Nah, yang pertama, nah ini terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Oke, tadi kita, nah ini titik A 3,5 terhadap sumbu X. Nah, perhatikan ini titik A terhadap sumbu X. Ini sumbu X ya. Nah, ini sumbu X yang Bapak tunjuk, jarak titik A terhadap sumbu X. Tinggal kita hitung dari titik A ke sumbu X itu berapa petak atau berapa kotak ya. Nah, ini kita hitung dari titik A. Nah, dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi itu ada 5 kotak atau 5 petak, atau di sini kita sebutnya 5 satuan ya. Nah, ini 5 satuan. Jadi jarak titik A terhadap sumbu X itu adalah 5 satuan ya. Kemudian terhadap sumbu Y. Nah, jadi kalau terhadap sumbu X, nah tadi jawabannya ya, terhadap sumbu X itu sama dengan 5 satuan. Nah, 5
5 satuan itu berarti 5 kotak ya. Nah, ini 5 satuan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita hitung kotaknya. Kemudian terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y, ini sumbu Y ya. Yang tadi garis vertikal. Kalau terhadap sumbu Y, kita hitung lagi kotaknya. 1, 2, 3. Nah, ini ada 3 kotak atau di sini penyebutannya 3 satuan. Ya. Nah, ini. Jadi kalau terhadap sumbu X 5 satuan dan terhadap sumbu Y itu 3 satuan. Ya. Nah, ini terhadap sumbu Y itu berarti 3 satuan. Nah, itu jaraknya ya atau jawabannya. Jadi terhadap X 5 satuan, terhadap Y 3 satuan. Nah, ini dengan cara menggambarkan ya. Kalau cara langsung, nah kalau dengan tadi cara langsung, tadi kan titik A itu koordinatnya 3, min 5. Nah, 3, min 5. Yang namanya jarak, nah ini Bapak tekankan, kalau jarak itu pasti positif ya. Nah, ini jarak itu tandanya itu pasti positif. Jadi tidak ada jarak yang negatif ya. Bapak ingatkan kembali, jarak itu berarti positif ya, tandanya positif. Nah, jadi kalau secara langsung ini titik A 3, min 5. Jarak terhadap sumbu X itu berarti kita lihat angka yang Y-nya. Nah, jadi dibalik. Ini kan X, ini Y ya. Jadi kalau jarak terhadap sumbu X, kita lihat angka yang Y-nya. Angka Y-nya adalah min 5. Nah, tapi kan kalau jarak tidak ada negatif ya. Jadi yang min 5 itu dipositifkan menjadi positif 5. Nah, jadi lihat dari angka titik koordinatnya. Jadi kalau jarak terhadap sumbu X itu dibalik, lihat angka yang Y-nya ya. Atau diingat lagi, ini namanya adalah ordinat ya. Lihat ordinatnya. Ini ordinat, yang ini absis. Nah, itu penamaannya ya. Nah, jadi kalau jarak terhadap sumbu X, lihat angka Y-nya atau koordinatnya. Ini kan min 5, kita positifkan jadi 5 satuan. Kemudian kalau jarak terhadap sumbu Y, lihat angka X-nya, angka di sumbu X atau absisnya. Absisnya kan 3, berarti jarak terhadap sumbu Y 3 satuan. Ini kalau cara langsung ya, tanpa menggambarkan. Jadi dibalik. Nah, jadi dibalik ya di sini. Jadi kalau jarak terhadap sumbu X, lihat angka di Y-nya, koordinat. Nah, kalau min jadi positif ya. Karena jarak itu positif, tidak ada yang negatif. Kalau jarak terhadap sumbu Y, nah ini X-nya 3, berarti 3 satuan. Absisnya 3 ya gitu. Nah, oke, contoh lain misalkan Bapak punya titik K min 4, min 10. Nah, kalau ini tanpa menggambarkan ya, berarti jarak terhadap, nah ini jarak terhadap sumbu X. Nah, tadi jarak terhadap sumbu X. Nah, ini kan X-nya, absisnya min 4 dan koordinatnya min 10. Nah, jarak terhadap sumbu X, lihat angka Y-nya ya. Nah, angka Y koordinatnya. Ini kan min 10. Berarti yang min dipositifkan. Jadi 10 satuan. Sekarang jarak terhadap sumbu Y. Nah, ini jarak terhadap sumbu Y. Jarak terhadap sumbu Y, lihat yang angka X-nya. Ini kan min 4 ya. Berarti yang min 4 ini dipositifkan. Nah, dipositifkan menjadi 4 satuan. Oke, nah itu contoh lain ya. Nah, ini jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau terhadap sumbu X berarti lihat yang angka Y-nya. Kalau min berarti jadi positif. Kalau jarak terhadap sumbu Y, lihat angka yang X-nya ya. Ini. Kalau yang X-nya min berarti jadi positif ya. Itu seperti itu, menentukan jarak terhadap sumbu X atau sumbu Y.
Oke. Kemudian, nah tadi sudah terhadap sumbu X, ya, itu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sekarang yang ketiganya terhadap garis X sama dengan min 2. Dan yang keempat terhadap garis Y sama dengan 3. Terhadap X sama dengan min 2, kita gambarkan dulu garisnya, ya. X sama dengan min 2. Nah, bagaimana cara menggambar garis X sama dengan min 2? Nah, garis X sama dengan min 2. Oke. Nah, garis X sama dengan min 2, lihat di sumbu X, ini sumbu X di angka min 2. Nah, ini angka min 2. Kita tarik garis. Nah, ini garis lurus tegak, ya. Nah, ini kalau kita perpanjang, nah, ini garis X sama dengan min 2, ya. Kita kasih nama, ini garis ini garis X sama dengan min 2. Nah, garis X sama dengan min 2, ya. Kemudian kita tadi posisinya adalah 3, min 5, ya. Dan kita perkecil lagi. 3, min 5. Nah, ini tadi garis X sama dengan min 2, ya. Nah, ini garis X sama dengan min 2. Kemudian tadi koordinat titiknya adalah 3, min 5. Nah, ini 3, min 5. Nah, ini tadi titik A, ya. Nah, ini titik terhadap garis X sama dengan min 2. Caranya tinggal kita hitung kotaknya, ya, sama seperti tadi. Nah, ini dari titik A terhadap garis X sama dengan min 2. Kita hitung berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kotak, ya, atau 5 satuan gitu. Nah, ini jaraknya 5 satuan. Oke. Jadi jarak titik A terhadap garis X sama dengan min 2. Ini kita hitung kotaknya tadi 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi 5 satuan gitu. Kemudian yang keempat, jarak terhadap garis Y sama dengan 3, ya. Jarak terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, kita gambarkan garis Y sama dengan 3. Berarti lihat ini kan Y sama dengan 3. Nah, ini sumbu Y menunjukkan di angka 3. Nah, ini garisnya, ya. Nah, ini kita tarik garis lurus. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 3. Oke, perhatikan perbedaan garis X sama dengan min 2 dengan Y sama dengan 3. Kalau X sama dengan min 2, nah, ini kan X sama dengan min 2, berarti dia sejajar dengan sumbu Y, ya, sejajar dengan sumbu Y. Kalau garis Y sama dengan 3, dia sejajar dengan sumbu X, ya. Bapak ulangi, garis X sama dengan min 2, nah ini titik potongnya di X sama dengan min 2. Nah, ini. Jadi dia sejajar dengan sumbu Y. Kalau Y sama dengan 3, nah ini titik potongnya, ya, Y sama dengan 3, dia sejajar dengan sumbu X. Jadi saling berkebalikan. Jadi kalau garis X sama dengan min 2, sejajarnya dengan sumbu Y. Kalau Y sama dengan 3, sejajarnya dengan sumbu X, ya. Nah, sekarang jarak titik A terhadap garis Y sama dengan 3. Sama, kita hitung lagi kotaknya. Ini kan titik A, ya, 3, min 5. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi jaraknya adalah 8 satuan. Nah, ini jaraknya adalah 8 satuan.
Nah, itu jarak titik terhadap garis ya. Titik A terhadap X sama dengan min 2, jaraknya 5 satuan, hitung kotaknya. Kemudian jarak titik A terhadap garis Y sama dengan 3, itu 8 satuan. Sama ini hitung kotaknya ya, berapa petak atau berapa kotak. Oke, itu untuk jarak titik ke garis. Kemudian jarak titik ke titik. Nah, ini menentukan jarak titik ke titik. Oke, menentukan jarak titik ke titik. Nah, ini tentukan jarak titik P min 2, min 4 ya. Terhadap titik B min 2, min 3, titik C 7, min 4, titik D 2, min 2 dan titik E 3,3 ya. Nah, ini jarak titik P min 2, min 4 terhadap titik B min 2, min 3. Nah, ini kita gambarkan dulu ya, min 2, min 4-nya. Nah, ini min 2, min 4. Oke, ini titik P min 2, min 4 ya. Kemudian berikutnya titik tujuannya titik B min 2, min 3 ya. Min 2, min 3. Oke, min 2, min 3. Nah, kalau min 2, min 3, nah di sini ya. Oke, ini titik B min 2, min 3. Nah, kita hitung jarak titik B terhadap titik B. Nah, ini kan satu kotak ya, berarti satu satuan. Nah, itu jarak titik B terhadap titik B ya. Kemudian ini tadi jarak titik B terhadap titik B tadi satu satuan. Sekarang titik C 7, min 4 ya. Nah, ini 7, min 4. Kita gambarkan 7, min 4. Nah, ini titik C ya. 7, min 4. Sama, kita hitung jaraknya ya. Tadi kan dari P ke B berarti ini ke atas. Kalau P ke C ini ke samping kanan ya. Kita hitung juga kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini jaraknya adalah 9 satuan. Ini jaraknya adalah 9 satuan. Nah, itu adalah jarak titik ke titik ya. Titik P ke titik B itu satu satuan. Kemudian titik P ke titik C itu 9 satuan. Kita hitung banyaknya petaknya ya, itu. Kemudian jarak terhadap titik D 2, min 2 ya. Nah, ini titik D. Kita gambarkan lagi titik D. Nah, ini 2, min 2. Nah, ini titik D. Oke, jarak titik P terhadap titik D. Nah, ini kita tarik garis lurus ya. Nah, ini garis lurus dari P ke D. Tapi ini miring. Nah, ini miring garisnya ya. Kalau tadi dari titik P ke titik P ini tegak ke atas ya. Jadi kita mudah menghitung kotaknya. Kalau ini P ke C ya. Kalau dari P ke C ini juga ke samping. Jadi kita hitung banyaknya kotaknya. Tapi ini permasalahannya dari P ke D ini miring ya. Nah,
Kalau seperti ini kita menggunakan rumus. Nah, ini ada rumus ya. Jadi kalau posisi garisnya miring, nah ini dari titik P ke titik D itu kan kalau dihubungkan itu garisnya miring ya. Nah, jadi di sini caranya jarak. Nah, ini rumusnya sama dengan akar dalam kurung X1 kurangi X2 kuadrat ditambah dalam kurung lagi Y1 kurangi Y2 kuadrat. Nah, ini rumus menentukan jarak kalau dia garisnya miring ya. Nah, jadi dia kalau rumus ini kalau membentuk garis miring. Nah, sebenarnya garis lurus juga ya, misalkan ke samping kanan ataupun ke samping kanan, ke atas atau ke bawah juga bisa menggunakan rumus ini. Tapi tadi kan kita ada cara simpelnya ya. Cara simpelnya kita hitung banyaknya kotaknya gitu. Nah, di sini rumus ini digunakan jarak dua titik jika dua titik itu dihubungkan membentuk garis miring seperti ini ya. Nah, ini cara pengerjaannya sama dengan akar X1 kurangi X2 kuadrat. Nah, dari mana nilai X1 kurangi X2? Nah, tadi lihat titiknya, titik P. Titik P itu kan tadi adalah min 2, min 4. Kemudian titik D. Titik D-nya adalah 2, min 2. Ya, 2, min 2. Nah, di sini kita kasih nama titik P ini X1, min 4-nya Y1. Yang D ini X2, ini Y2. Ya. Nah, itu X1 Y1, X2 Y2. Kita masukkan ke rumusnya. X1-nya ini berarti min 2, ya. Nah, ini min 2 kurangi X2-nya 2 kuadrat tambah Y1. Y1-nya min 4 kurangi Y2, Y2-nya min 2 ya. Nah, ini min 4 dikurangi Y2-nya min 2. Nah, ini tanda kurungnya kuadrat ya. Nah, ini jadi X1-nya min 2, kemudian X2-nya 2. Min 2 kurang 2 ditambah Y1-nya min 4. Nah, ini Y1-nya min 4 dan Y2-nya min 2 ya. Nah, kemudian sama dengan kita hitung min 2 kurang 2 itu hasilnya adalah min 4. Min 4 kuadrat tambah min 4 dikurangi min 2. Nah, ini min 4 dikurangi min 2 hasilnya adalah min 2 ya. Min dengan min jadi plus. Min 2 kuadrat. Min 4 dikuadratkan. Oke, kita sambung ke sini ya. Min 4 dikuadratkan itu berarti min 4 kali min 4 16 ya. Kita ingat min 4 pangkat 2 bukan 4 kali 2 tapi 4 kali 4. Min 2 pangkat 2 berarti ditambah 4 ya. Min 2 pangkat 2 berarti min 2 kali min 2 positif 4 sama dengan 16 tambah 4 akar 20. 20 itu kan tidak bisa diakarkan ya. Nah, jadi ini jawabannya akar 20 ya. Nah, ini jawabannya akar 20 satuan. Nah, ini jadi panjang dari titik B ke titik D adalah akar 20 satuan. Jadi ini sampai sini aja, sampai akar 20 ya. Jadi tidak usah dirubah ke koma. Jadi kan kalau pakai kalkulator jadi koma ya. Jadi sampai sini aja akar 20 ya. Nah, kemudian yang titik E juga sama ke titik E. Titik E 3,3. Titik E 3,3. Titik P ke titik E 3,3.
3,3. Kita hubungkan garisnya P ke E. Nah ini ya, sama, itu membentuk garis miring ya. Nah ini titik E, dari P ke E itu 3,3. Kemudian kita hitung ya dengan rumus yang ini sama, X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat ya. Dan tadi titik P itu kan min 2, min 4. Ini titik P. Kemudian titik E itu 3,3 ya. Nah, ini X1 nya, ini Y1, ini X2, ini Y2 nya ya. Nah kita gunakan lagi ya yang rumus ini. Oke, kita ulangi lagi. Tadi titik, kalau cara langsung ya, nah ini titik P min 2, min 4. Titik P min 2, min 4. Dan titik E itu 3,3 ya. Nah ini kita tuliskan X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 nya. Oke, kita hitung pakai rumus yang tadi, jarak. Nah ini jaraknya sama dengan akar